Seperti yang kita tahu, bahwa konten prank atau hoaks menjadi salah satu konten yang cukup menarik perhatian banyak orang. Ternyata, di berbagai era kepimpinan presiden di Indonesia, pernah ada yang berhasil melakukan prank atau menyebarkan hoaks, bukan hanya menarik perhatian di kalangan masyarakat namun hingga ke kalangan kepresidenan. Terbukti, prank sudah ada pada era Soekarno dulu, bahkan prank kali ini dianggap sebagai prank terbesar pada masa Soekarno. Seperti apa kisahnya? Pelaku prank terbesar di zaman Soekarno adalah Idrus dan Markonah. Bermodal surat rekomendasi dari pemerintah Sumatera Selatan, beberapa bulan kemudian, pada tanggal 10 Maret tahun 1958, Idrus, Markonah beserta pengikutnya berangkat ke Jakarta. Koran Belanda seperti Het Parool, Leeuwarder Courant dan Nieuwsblad van het Noorden pada Agustus tahun 1958, memberitakan bahwa keduanya dikenal sebagai sepasang suami istri yang mengaku sebagai raja dan ratu suku anak dalam di Jambi, bahkan sampai diundang Soekarno sebagai tamu kehormatan di istana. Apa itu suku anak dalam? Dikutip dari Wikipedia, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam merupakan penyebutan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dataran rendah di wilayah Sumatera Tengah khususnya Jambi. Penyebutan ini menggeneralisasi dua kelompok masyarakat yaitu orang rimba dan suku anak dalam batin 9. Kubu berasal dari kata ngubu atau ngubun dari bahasa Melayu yang berarti bersembunyi di dalam hutan. Orang sekitar menyebut suku ini sebagai suku Kubu. Namun, baik orang rimba maupun suku anak dalam batin 9, tidak ada yang menyebut diri mereka sebagai suku Kubu. Oleh karena itu, panggilan ini kurang disukai karena bermakna peyorasi atau menghina. Mereka mayoritas hidup di Jambi, dengan populasi sekitar 200.000 orang dan tinggal di hutan Taman Nasional Bukit 12 dan Taman Nasional Bukit 30 di Kabupaten Bungo, Tebo, Sarolangun dan Batanghari. Suku anak dalam adalah kelompok masyarakat yang sederhana dan masih menjalani kehidupan primitif. Suku anak dalam sangat membatasi diri mereka dalam aktivitas sehari-hari, termasuk juga saat mandi. Proses mandi hanya dilakukan dengan menyeburkan diri ke dalam sungai dan membasuh diri hingga mereka merasa sudah bersih. Kembali ke pasangan kerajaan yaitu Idrus dan Markonah. Idrus dan Markonah mengaku punya kekuatan tertentu yang bisa membantu pembebasan Irian Barat. Mereka lantas menemui sejumlah pejabat dengan mengaku sedang melakukan muhibah ke sejumlah daerah di tanah air, termasuk bertemu dengan Soekarno melalui perkenalan dari seorang pejabat. Soekarno yang tengah terobsesi mengusir Belanda di Irian Barat, atau lebih dikenal Papua saat ini, menyambut pasangan kerajaan ini dengan gembira. Media masa kala itu terkena euforia dan antusias menyambutnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Koran Marhen dan Duta Masyarakat waktu itu memasang foto pertemuan Markonah dengan Soekarno. Di foto itu, Markonah dengan kacamata hitamnya bersama sang suami berpose bersama Soekarno. Di keterangan foto disebutkan, Raja Idrus dan Ratu Markonah akan membantu pembebasan Irian Barat. Sayang, hingga video ini tayang, foto tersebut belum dapat kami temukan. Lalu, siapakah sebenarnya Idrus dan Markonah? Raja Idrus digambarkan sebagai sosok pria berusia sekitar 42 tahun dengan kostum ala militer, sedangkan penampilan Ratu Markonah juga tak kalah menarik perhatian. Markonah yang menjabat sebagai permaisuri Raja Idrus selalu memakai kacamata hitam saat tampil di hadapan publik. Namun, banyak versi yang menjelaskan mengenai asal-usul dari Raja Idrus ini. Ada yang bilang kalau dirinya adalah ketua kampung saja yang mengaku sebagai raja. Ada pula yang menyebut kalau Idrus hanyalah seorang tukang becak. Foto diduga sang Raja Idrus ini tayang di salah satu artikel situs merdeka.com. Sedangkan Markonah, banyak sumber mengatakan hal yang sama kalau dirinya adalah seorang PSK kelas teri asal Tegal yang disewa oleh Idrus. Lalu, bagaimana kedok mereka terbongkar? Dikarenakan kasus prank kali ini terjadi di era 50-an, maka sangat minim dokumentasi dan sumber yang mendukung maupun rekaman yang menyimpannya seperti audio maupun visual, bahkan sangat sulit ditemukan di internet. Tak ayal, banyak kabar burung maupun teori cocokologi yang bermunculan sehubungan dengan kasus kali ini. Ada banyak kisah mengenai terbongkarnya modus penipuan Idrus dan Markonah ini. Namun ada dua versi yang paling umum. Yang pertama adalah keceplosannya Ratu Markonah menggunakan bahasa Jawa ketika berada di istana. Ajudan yang mendengar hal itu pun segera curiga dan melaporkannya kepada Soekarno. Alhasil tidak jadilah agenda di istana.
Ada pula versi kedua mengenai bertemunya Raja Idrus dengan teman lamanya ketika berada di pusat perbelanjaan di Jakarta. Teman lamanya yang berprofesi sebagai tukang becak pun mengadu kalau Raja Idrus adalah kenalannya yang juga punya pekerjaan yang sama. Alhasil timbul kecurigaan mengenai asal-usul dari Raja Idrus pada waktu itu. Namun uniknya lagi, ada beberapa teori yang mengatakan prank skala nasional pada masa Orde Lama ini malah strategi politik. Dikutip dari laman Tirto, pada masa itu memang pemberontakan oleh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PRRI, sedang gencar-gencarnya. Pada masa itulah, diduga Idrus muncul sebagai orang terpandang di mana kerajaannya dekat dengan daerah PRRI. Soekarno sejatinya tidak tertipu namun justru memanfaatkan hal ini sebagai momentum menjatuhkan pemberontakan. Dengan terbongkarnya Idrus sebagai seorang penipu, maka otomatis nama PRRI juga akan jatuh. Bisa dibilang kalau Soekarno memanfaatkan Idrus untuk mengekang pergolakan pemberontakan. Namun sayang hal ini juga berefek buruk juga pada Soekarno karena banyak yang menganggap beliau juga tertipu. Selepas kasus mereka terbongkar, nama mereka jarang terdengar beberapa saat. Di Madiun pasangan kerajaan gadungan ini kemudian dicinduk aparat. Idrus dan Markona pun digelandang ke markas CPM, bukan ke balai kota tempat mereka disambut sebelumnya. Mereka kemudian diperiksa. Menurut berita Nieuwsblad van het Noorden pada tanggal 10 Februari tahun 1959, berisi, Idrus dihukum 9 bulan penjara dan pasangannya mendapat hukuman 6 bulan. Mereka bebas pada pertengahan tahun 1959. Seakan tak jera, Idrus kembali menyebarkan informasi hoaks kepada masyarakat. Idrus mengaku sebagai anggota Intel Kodam 5 Jaya dan anak buah petinggi TNI yakni Mayor Simbolon. Idrus pun sempat memeras sejumlah pengusaha di Lampung sebelum akhirnya ditangkap polisi di Kota Bumi, Lampung. Markona mengaku telah bercerai dengan sang suami, Raja Idrus sejak dirinya keluar dari penjara di Madiun atas kasus serupa. Bahkan, Markona mengaku kembali terjun sebagai PSK sejak bercerai dengan Idrus. Bagaimana menurut kalian mengenai kasus kali ini? Apakah benar Idrus dan Markona sekedar ingin menjahili Soekarno atau prank tersebut adalah sebuah taktik politik? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.